Om Swastiastu, selamat sore anak-anak. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali ketemu dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan 5, bab 5 maksud kami, yaitu membahas mengenai tempat kedudukan hewan ternak dalam sistematika hewan. Jadi sebelumnya kita akan buka buku ibu, yaitu yang tertera di repositori Unwar, pengantar ilmu peternakan. Kita masuk ke bab 5. Di bab 5 ini, tempat kedudukan hewan ternak dalam sistematika hewan, jika dilihat dari ternak kita, itu satu jenis yang lain akan nampak ya pada kita bahwa adanya persamaan-persamaan sifat-sifat tertentu di antara hewan-hewan itu, antara sapi dan domba misalnya. Kita lihat kedua-duanya punya tanduk dan kuku yang terbelah, tetapi berbeda mengenai besarnya, bentuknya, warnanya, serta bulunya. Kuda dibandingkan dengan sapi dan domba, ada persamaannya dan ada pun perbedaannya. Begitu pula antara kucing dengan anjing. Terdapat lebih banyak persamaan sifat-sifat daripada antara kucing dengan kuda atau sapi. Tapi persamaan-persamaannya pun ada. Misalnya, semuanya dapat beranak dan disusuinya. Kita lanjut. Jadi, melihat daripada persamaan dan perbedaan hewan tersebut, maka berdasarkan itulah hewan dapat dibagi dalam golongan. Maksud mengadakan golongan atau klarifikasi ini untuk memudahkan penyusunan dan pemberian nama-nama secara ilmiah yang seragam, tapi juga untuk menunjukkan hubungan-hubungan yang ada antara satu golongan dengan yang lainnya. Dalam pembagian golongan ini secara teratur, kesatuan yang terkecil dinamakan spesies, atau dalam bahasa Indonesia disebut jenis. Antara hewan dalam satu spesies dapat dikawinkan yang menghasilkan keturunan, sedangkan terkecuali beberapa penyimpangan. Pada umumnya antara satu spesies dengan spesies yang lain tidak dapat diperoleh keturunan. Dua atau beberapa spesies yang mempunyai persamaan sifat digolongkan dalam satu genus. Demikian seterusnya. Dua atau beberapa genus dalam bentuk jamak disebut genera, itu digolongkan menjadi famili. Jadi dua atau beberapa famili digolongkan menjadi ordo. Dan kemudian digolongkan menjadi kelas. Beberapa kelas menjadi filum. Jadi seluruh filum terkumpul menjadi kingdom. Jadi yang mencakup semua jenis-jenis hewan yang ada dalam alam ini. Jadi penyusunan makhluk hidup dalam satu susunan teratur sebenarnya telah diadakan oleh Aristoteles, bangsa Yunani. Jadi tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi Aristoteles ini juga disebut sebagai bapak dari zoologi. Tetapi yang meletakkan dasar-dasar penyusunan dan pemberian nama pada jenis-jenis yang ada ialah Linnaeus, yaitu bangsa Swedia. Dari tahun 1707 hingga 1778 dalam bukunya Systema Natur. Dalam pemberian nama digolongkan binomial nomenklatur, yaitu dengan menyebut nama genus dan spesiesnya. Oleh beberapa penulis terkemuka diadakan pembagian yang satu dan lain tidak sama. Misalnya Yake menjadi 11, Erswit menjadi 7, Ihle Nerstars menjadi 15, Ziegler menjadi 9 filum. Untuk keperluan kita yang tidak perlu mendalaminya, cukuplah kita kemukakan sebuah contoh saja, yaitu pembagian menurut Ziegler. Jadi menurut Ziegler itu ada di 9 filum. Jadi 9 filum itu ada Protozoa, ada Porifera, Cnidaria,
Permes, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Tunicara, dan Chordata. Dalam pembagian ini kita dapat memasukkan ternak kita dalam golongan Phylum Chordata. Phylum Chordata dibagi menjadi 7 klasis. Dan jadi di sini 7 klasis, tapi penulis lain ada juga menyebutkan 5 klasis. Jadi kita mengikuti yang 7 klasis. 7 klasis tersebut ada Acrania, ada Cyclostomata, ada Pisces sama dengan ikan, ada amfibi, ada reptilia, ada aves, ada mamalia atau hewan menyusui. Jadi ternak kita terutama tergolong dalam klasis mamalia. Dan ternak unggas kita tergolong dalam aves. Baik, kita kembali ya. Cepat sekali. Nah, sebentar. Kita kembali ke ternak kita terutama tergolong dalam klasis mamalia ya. Ternak unggas kita tergolong dalam aves. Klasis mamalia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi berdarah panas ya, mempunyai bulu, melahirkan anak yang telah dapat hidup, ya, menyusui. Itulah ciri-ciri dari mamalia. Di antara ordo-ordo ini yang terpenting di mana termasuk hewan kita adalah ungulata. Jadi ordo ungulata dibagi menjadi 2. Jadi Artiodactyla berkuku genap dan Perissodactyla berkuku ganjil. Ungulata atau hewan berkuku genap mempunyai keistimewaan bahwa ruas jarinya yang terakhir diselubungi oleh kuku. Makanannya terutama terdiri dari tumbuh-tumbuhan karena gerakannya mempunyai lipatan-lipatan yang berupa saluran melintang atau pinggiran email yang bentuknya setengah lingkaran. Kebanyakan mempunyai tanduk. Artiodactyla mempunyai kuku genap pada kaki muka dan belakang. Jari yang menekan pada tanah adalah jari ketiga dan keempat. Artiodactyla dibagi dalam 2, yaitu ruminansia dan non-ruminansia. Tanda spesifik dari ruminansia adalah mempunyai tanduk berongga dan tumbuh pada bagian muka atau pada frontal bone. Jari yang pertama, kedua, dan kelima adalah rudimenter. Terus digolongkan hewan berkuku genap, mempunyai lambung atau perut ganda yang merupakan pembesaran daripada Oesophagus yang biasanya berjumlah 3 buah. Jadi mengunyah kembali makanan untuk kedua kalinya yang dikeluarkan dari lambung ke rongga mulut yang disebut memamah biak. Pada rahang atas gigi seri dan taring tidak ada diganti dengan pinggiran bahan tanduk. Kita masuk sekarang ke subordo Artiodactyla dibagi atas 5 familia. Cervidae, golongan rusa, Giraffidea, golongan jerapah, Tragulidae, golongan kancil, Camelidae, golongan unta, dan Bovidae, golongan sapi. Dari kelima famili ini yang penting dalam dunia peternakan ialah famili Bovidae. Famili Bovidae terbagi menjadi 4 genus. Genus Bos, yaitu sapi atau kerbau. Genus Ovibos, mox, ok. Genus Ovis, itu biri-biri. Genus Capra, kambing. Genus Bos dibagi lagi menjadi 4 subgenus. Subgenus Taurina, Bos Taurus atau sapi Eropa. Terus ada juga subgenus Bibovina, subgenus Bisontin, dan subgenus Bubalen. Genus Ovis meliputi beberapa spesies. Di sini ada 7. Jadi Ovis canadensis di Kanada, Ovis poli di Asia Tengah, Ovis pygmy di Asia pada umumnya, Ovis musimon Asia Kecil dan Eropa, Ovis nahura di Tibet, Ovis tragelaphus Afrika Utara, dan Ovis aries itu domba-domba yang dipelihara sekarang ini. Genus Capra meliputi beberapa spesies.
Jadi ada Capra ibex di pegunungan Himalaya, Capra caucasica di pegunungan Asia Kecil, Capra aegagrus di pegunungan Asia Kecil dan Persia, Capra falconeri alphanistan, Capra pyrenaica di Spanyol, Capra dorcas di pegunungan Jura. Perissodactyla berkuku ganjil. Jari ketiga saja yang tumbuh dengan sempurna. Jari kedua, keempat, dan kelima kurang sempurna. Atau jari kelima sama sekali tidak ada. Jadi subordo ini dibagi atas 3 famili, yaitu Tapiridae atau tapir. Terus ada Rhinicherotidae atau badak, Equidae. Jadi famili Equidae meliputi 4 spesies, yaitu Equus caballus itu kuda, Equus asinus keledai, Equus hemionus kijang, Equus hippotrygae itu zebra. Jadi non-ruminansia mempunyai gigi seri, taring dan geraham baik di rahang atas maupun bawah perut sederhana. Tidak memamah biak, jadi geraham berbongkol-bongkol dibagi menjadi 3 familia. Jadi Zoidae, Dicotylidae, Hippopotamidae. Famili Zoidae dibagi menjadi 2 genus. Jadi genus Sus yaitu babi piaraan, genus Porcus babi rusa seperti terdapat di Sulawesi atau sering disebut dengan babi hutan. Famili Dicotylidae atau pekari dan famili Hippopotamidae, kuda Nil yang sering disebut Hippopotamus amphibius karena dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Jadi genus Sus meliputi beberapa spesies. Jadi ada Sus serova di Eropa, Sus pittatus babi liar di Malaya, Indonesia juga, Sus verrucoccus Tiongkok, Sus barbatus, Sus cristatus di India, Sus andamanensis di Pulau Andaman, Sus salvanus di pegunungan Himalaya, Sus africanus di Afrika, Sus domesticus babi-babi yang dipelihara sekarang ini. Jadi klasis Aves termasuk ordo Galliformes, famili Gallidae dan genus Gallus. Genus Gallus dibagi atas beberapa spesies, Gallus bankiva, Gallus varius, Gallus lafayette, Gallus sonareti, Gallus gallus atau Gallus domesticus. Jadi ayam-ayam yang dipelihara sekarang ini. Jadi demikian mengenai tempat kedudukan hewan ternak dalam sistematika hewan. Untuk selanjutnya kita ketemu di minggu depan. Untuk sekarang kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, untuk tugas mata kuliah ini kami mohon anak-anak untuk membuat sistematika dari masing-masing ternak, antara lain sapi, babi, ayam, dan itik. Jadi ada 4 tugas, yaitu membuat sistematika hewan, babi, sapi, ayam, dan itik. Selamat sore, terima kasih, sampai jumpa. Loh. Gimana dia ininya rekodnya nih? Dek, Ken ya dek. Halo. Nih, bersih ngidang ibu dek. Nyantap ibu ngomong atau tidak terekam dek, Ken ya dek. Dendro, ibu sudah menyiapkan. Mana dia rekodnya, recording ini? Kok nggak ini ya, kok nggak muncul ya? Screen record. Dek,
Kok senyak nih kan carane oh nih.